Bab 635. Kekuatan terakhir. Jenderal Goryeo, Daxiang Yu, yang baru saja memenangkan pertempuran, sedang dalam perjalanan kembali. Tiba-tiba di tengah jalan ia menerima perintah kekaisaran dari Kaisar Goryeo untuk segera membawa pasukannya ke garis depan untuk mempertahankan diri dari Daxia. Bersamaan dengan itu, ia juga menerima kabar lain bahwa pasukan Goryeo di garis depan telah mengalami kekalahan telak, seluruh pasukan hancur total. Bahkan Panglima tertinggi Goryeo, Jin Yu, juga tewas di medan perang. Mendengar kabar ini, Daxiang Yu merasa benar-benar terpukul. Rencananya adalah semua pasukan bergabung untuk bertahan bersama, dan selama mereka tetap di dalam kota, kemenangan pasti akan diraih. Di garis depan, mereka masih memiliki sekitar 7 hingga 8.000 prajurit, semuanya adalah pasukan elit Goryeo, bagaimana mungkin mereka bisa kalah begitu cepat? Melihat pesan dan perintah kekaisaran yang diterimanya, Daxiang Yu merasakan kepalanya berdenyut. Jika Jin Yu dengan begitu banyak pasukan bisa gagal, bagaimana mungkin dia bisa berhasil dengan pasukan yang sebagian besar baru saja memenangkan satu pertempuran dan masih tergolong rekrutan baru. Menggunakan pasukan ini untuk melawan Daxia sama saja dengan mencari mati. Pada saat itu, Daxiang Yu bahkan berpikir untuk melarikan diri dengan pasukannya atau mungkin menyerah kepada Daxia. Jika pertempuran terus berlanjut, kemungkinan besar mereka hanya akan menemui jalan buntu, dan pasukan yang dia pimpin tidak akan mampu menahan serangan Daxia. Setelah berpikir sejenak, dia masih belum bisa membuat keputusan pasti. Para jenderal di sekitarnya, setelah membaca perintah kekaisaran, juga merasa benar-benar terpukul. Awalnya mereka berpikir bahwa setelah mengalahkan bajak laut Jepang, mereka semua akan naik pangkat dan mendapatkan penghargaan besar dari istana. Terutama setelah mereka berhasil menaklukkan bajak laut Jepang dan merampas banyak harta dari mereka. Daxiang Yu memerintahkan agar sebagian dari harta tersebut dibagikan kepada para prajuritnya. Semuanya dilakukan secara internal, sehingga mereka tidak melaporkannya kepada istana. Setelah kembali dan menerima penghargaan dari istana, mereka berpikir hari ke depan akan sangat nyaman, namun sekarang mereka diperintahkan untuk menghadapi Daxia, dan semua orang menjadi muram. Jin Yu, yang dianggap sebagai dewa perang Goryeo dan panglima terkuat, bahkan tidak bisa menang, apalagi mereka yang kurang percaya diri ini. Jenderal, pasukan kita yang kecil ini mungkin tidak akan mampu menahan pasukan Daxia. Mengirim kami ke garis depan adalah sama saja dengan mengirim kami ke kematian, kata salah satu dari mereka dengan nada berat. Kenapa nasib kita seburuk ini? Susah payah mendapat kesempatan untuk hidup nyaman, tapi malah bertemu masalah seperti ini lagi. Siapapun yang punya ide bodoh ini, begitu aku kembali, pasti akan kubunuh dia. Banyak jenderal menunjukkan wajah tidak puas. Daxiang Yu segera menenangkan diri, bagaimanapun seluruh pasukan bergantung padanya. Jika dia juga kehilangan kendali, itu benar-benar akan menjadi sebuah akhir. Daxiang Yu berusaha menunjukkan sikap yang sangat tenang dan mulai menegur, "Diam, kalian semua sedang mengoceh apa? Jika kata-kata ini sampai ke istana, Kaisar pasti akan menghukum kalian." Melihat wajah Daxiang Yu yang tidak senang, semua jenderal segera tutup mulut dan menatapnya dengan cemas. Meskipun mereka tidak mengeluh lagi, namun dari ekspresi wajah mereka terlihat jelas bahwa mereka tidak ingin pergi untuk mati sia-sia. Daxiang Yu melanjutkan, "Karena ini adalah perintah kekaisaran, maka kita harus mematuhinya. Jika kita memberontak melawan istana, maka semua persediaan makanan kita akan diputus, dan tetap saja kita akan mati. Lagi pula, pasukan yang dipimpin Jenderal Jin Yu sudah hancur total. Seluruh Goryeo hanya memiliki pasukan ini yang masih bisa berperang. Jika bukan kita yang menghadapi Daxia, siapa lagi? Bukan kami tidak mau berjuang untuk istana, tetapi mengetahui bahwa situasinya adalah kematian yang pasti dan tetap maju. Apa gunanya mati sia-sia seperti itu? Kami semua punya keluarga yang bergantung pada gaji kami. Jika kami mati, bagaimana dengan keluarga kami?" Para jenderal mencoba membujuk Daxiang Yu dengan memainkan kartu emosional. Daxiang Yu menghela napas panjang, wajahnya melunak. "Tentu saja aku memahami perasaan kalian. Tapi kita harus tetap menunjukkan bahwa kita patuh, setidaknya jangan sampai istana tahu bahwa kita menolak perintah. Jika tidak, itu adalah kejahatan besar yang bisa menghancurkan 9 generasi keluarga kita." Daxiang Yu berkata dengan serius, dari nada bicaranya, tampaknya ada ruang untuk kompromi. Para jenderal dengan cepat bertanya, "Maksud jenderal apa?" Bagaimanapun, Jin Yu sudah kalah, dan pasukan kita ini semua baru dan jumlahnya tidak banyak.
Bahkan jika kita kalah, istana tidak bisa mengatakan banyak. Kita hanya perlu bertahan di balik tembok kota. Jika situasi menjadi buruk dan kita tidak bisa menahan serangan, kita segera mundur dan bertahan di kota berikutnya. Berjuang sampai mati mempertahankan kota tidak mungkin. Kita minta istana mengirimkan lebih banyak peralatan dan bala bantuan, dan kita bertahan selama mungkin, kata Daxiang Yu. Selain itu, meskipun kita kalah dalam pertempuran, selama kita masih memegang pasukan, maka istana tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Setiap kali mundur, kita harus membakar seluruh kota dan memastikan tidak ada sebutir pun gandum yang tersisa untuk pasukan Daxia. Daxiang Yu memang layak menjadi panglima besar. Dengan cepat dia menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Para jenderal di bawahnya segera tampak bersemangat. Selama mereka tidak harus berjuang mati-matian, maka semuanya bisa dibicarakan. Mereka pun mulai memuji. Benar, jenderal adalah orang yang pintar. Mengikuti Anda memang pilihan yang tepat. Apa yang jenderal katakan, sekarang Anda sudah menjadi panglima besar Goryeo. Kaisar telah mengeluarkan dekret kekaisaran. Ini adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Benar, Kaisar sudah mengangkat Anda menjadi Panglima Besar. Mulai sekarang kita harus memanggil Anda Tuan Panglima Besar. Daxiang Yu memang sudah lama menginginkan posisi Panglima Besar ini, tetapi sekarang dia tidak merasa senang sama sekali. Dia tahu bahwa posisi Panglima Besar ini seperti duduk di atas bara panas, tidak mudah untuk duduk dengan tenang. Sedikit kesalahan saja bisa membuatnya terjebak dalam jurang kehancuran yang tak berkesudahan. Baiklah, simpan pujian itu untuk nanti. Mulai sekarang kita harus berhati-hati. Setiap langkah yang salah bisa membawa kita pada kehancuran yang tak berujung. Mari kita semua lebih berhati-hati. Daxiang Yu menunjukkan ekspresi penuh kekhawatiran. Dia menatap ke kejauhan, seolah-olah melihat neraka di depan. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tahu pasti bahwa keluarganya akan berada di bawah kendali istana jika dia menunjukkan sedikit saja niat memberontak atau tidak mematuhi perintah istana, maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Dia menyimpan dekret kekaisaran dan memerintahkan seluruh pasukan untuk segera berangkat. Dia juga mengirim pengintai untuk segera mencari tahu kabar pasukan Daxia, karena dia tidak berani bertarung langsung dengan Daxia. Dia harus menghindari pertemuan langsung antara kedua pasukan, 000 di sisi Lin Hai. Setelah menyelesaikan semuanya, orang-orang yang berguna semuanya dipindahkan. Sisanya, yang tua, lemah, sakit, dan cacat, dikelola secara terpusat dan dikirim ke ladang untuk bekerja. Hasil panen Goryeo tidak boleh disia-siakan. Lin Hai meninggalkan sebagian pasukan untuk menjaga kota dan memimpin pasukan melanjutkan perjalanan. Setelah menghancurkan kekuatan utama Goryeo, kini tidak ada lagi yang bisa menghentikan serangan pasukan Daxia. Dalam semalam, mereka kembali merebut dua kota, dan kini sepertiga wilayah Goryeo telah berada di bawah kendali mereka. Selanjutnya, serangan mengalami hambatan karena Daxiang Yu memimpin lebih dari 60.000 pasukan bertahan di dalam kota, sehingga kedua belah pihak kembali berada dalam keadaan berhadap-hadapan. Lin Hai berencana untuk mengerahkan sekali lagi seluruh kekuatannya untuk menyerang, sama sekali tidak menganggap serius lawannya. Yang mulia, Goryeo telah mengirim utusan untuk berunding damai. Lin Hai sedang berdiskusi dengan Yu Huasi mengenai rencana serangan di saat seorang bawahan masuk melapor. Bab 636. Berlindung. Lin Hai dan Yu Huasi saling menatap sejenak. Yu Huasi tersenyum dan berkata, sepertinya Kaisar Goryeo sudah kehilangan kesabaran dan kepercayaan diri untuk melawan kita. Itu sudah pasti. Pasukan utama mereka telah dihancurkan dengan begitu cepat. Setelah itu, mereka tidak mendapat suplai yang cukup. Hanya mengandalkan puluhan ribu prajurit baru, meskipun persenjataan mereka cukup baik, namun melawan kita sama saja seperti telur menghantam batu. Lin Hai sama sekali tidak merasa terkejut dengan tindakan Goryeo. Karena kita akan terus menyerang, maka kita tidak perlu menemui utusan mereka. Suruh saja orang-orang itu pergi. Ujar Yulmasi sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Tunggu sebentar, Lin Hai menghentikan anak buahnya. Aku ingin melihat apa yang akan dikatakan oleh utusan ini. Di masa depan, ketika kita menguasai seluruh Goryeo, kita tetap membutuhkan beberapa orang Goryeo untuk melayani kita. Jika utusan ini tahu situasi dan tahu diri, mungkin dia bisa berguna. Yu Huasi berpikir sejenak dan memahami maksud Lin Hai. Apa yang kamu katakan memang ada benarnya. Kalau begitu, biarkan utusan Goryeo masuk. Tak lama kemudian,
3 orang masuk ke ruangan, salah satunya mengenakan pakaian pejabat Goryeo, sementara 2 lainnya jelas adalah pengawalnya. Pejabat berseragam resmi itu melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Aku adalah utusan Goryeo, Park Bu-hwa." "Salam hormat kepada kedua tuan." Lin Hai meliriknya. Orang ini berusia sekitar 40-an, wajahnya tampak licik dengan mata yang terus berputar. Sekilas terlihat bahwa dia sangat cerdik, atau jika berkata lebih kasar, kemungkinan besar dia adalah seorang pejabat korup. Orang semacam ini biasanya tidak memiliki kemampuan lain di istana, selain sibuk memikirkan cara untuk naik pangkat dan menumpuk kekayaan dengan menjatuhkan lawan-lawannya. Pikiran mereka tidak pernah fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat. "Tuan besar, di saat seperti ini, kamu masih berani datang ke markas besar kami. Nyali kamu benar-benar besar. Apakah kamu tidak takut aku menyuruh orang menarikmu keluar untuk dipenggal dan dijadikan persembahan bendera perang?" Ujar Lin Hai dengan suara dingin. Park Bu-hwa tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Pada saat ini, hatinya juga sangat tegang. Ia segera berkata, "Sebagai seorang pejabat Goryeo, tentu saja aku setia kepada rajaku. Karena Yang Mulia telah mengutusku untuk datang berunding, maka tentu aku siap menghadapi bahaya dan tidak akan mundur." Meskipun katanya terdengar sangat berwibawa, namun di dalam hatinya, dia sedang memaki-maki. Saat memilih utusan untuk perundingan, Perdana Menteri langsung menunjuknya. Karena selama ini, Perdana Menteri tidak menyukainya. Sebagai seorang penjilat, meskipun dia telah berusaha keras untuk menyenangkan hati Perdana Menteri, namun dia tetap diremehkan. Karena itu, Park Bu-hwa tidak punya pilihan selain berpihak kepada lawan politik Perdana Menteri. Namun, dia tidak menyangka Perdana Menteri, pada saat kritis seperti ini, justru menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam dan memaksanya menjalankan tugas yang sangat berbahaya ini. Jelas sekali, Perdana Menteri ingin memanfaatkan tangan dinasti Daxia untuk menyingkirkannya. "Betul sekali, kesetiaan kepada raja," ujar Lin Hai dengan sinis. "Karena kamu begitu setia kepada Kaisar Goryeo, maka aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu. Bagaimanapun, Goryeo akan segera hancur. Kamu bisa pergi lebih dulu. Kaisarmu juga akan segera menyusulmu di alam baka." Park Bu-hwa gemetar ketakutan. Dia segera memohon belas kasihan, "Ampun, Tuan. Menjadi utusan untuk berunding ini sama sekali bukan kehendakku. Perdana Menteri menggunakan kekuasaannya untuk memaksaku datang. Aku sangat mengagumi dinasti Daxia dan bersedia menjadi pelayan yang setia bagi dinasti Daxia." Lin Hai langsung bisa melihat bahwa orang ini bukanlah orang yang dapat dipercaya. Hanya dengan sedikit ancaman, dia sudah langsung mengkhianati Goryeo. Lin Hai tersenyum dingin dan berkata, Bagaimana aku tahu kalau kesetiaanmu itu tidak hanya pura-pura? Orang-orang Goryeo semuanya licik dan tidak dapat dipercaya. Begitu mendapat keuntungan, mereka pasti akan berkhianat." Park Bu-hwa ketakutan hingga langsung berlutut dan menjelaskan dengan panik, "Tuan, aku berbeda dengan orang lain. Aku benar-benar bersedia untuk setia kepada dinasti Daxia. Jika aku mengingkari sumpah ini, biarlah aku disambar petir dan tidak pernah terlahir kembali. Jangan hanya berkata manis. Dinasti Daxia tidak menerima orang yang tidak berguna. Jika kamu ingin mengabdi kepada dinasti Daxia, kamu harus memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kami. Dengan begitu, kamu bisa membuktikan kesetiaan mutlakmu." Park Bu-hwa memutar-mutar matanya dengan cepat, laju segera berkata, "Tuan, ada sesuatu yang mungkin belum diketahui Anda. Semua pasukan yang kami miliki saat ini adalah tentara baru yang baru saja direkrut. Selain itu, kas negara Goryeo sudah sangat kosong. Kami hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dinasti Daxia lagi. Kali ini, aku dikirim ke sini dengan harapan bisa berunding dengan dinasti Daxia. Apapun syarat yang diajukan oleh dinasti Daxia, Goryeo akan menyetujuinya. Selain itu, sebelum aku datang, Yang Mulia sudah berpesan bahwa Goryeo tidak memiliki banyak harta lagi. Namun, jika Tuan bersedia, kami siap mengirimkan 10.000 wanita cantik kepada dinasti Daxia. Selain itu, kami juga akan memberikan 500.000 liang perak kepada Tuan, asalkan dinasti Daxia bersedia menarik pasukan." Mendengar perkataan itu, Lin Hai langsung tertawa. "Jadi, kalian Goryeo berniat menggunakan strategi, jebakan wanita cantik, lalu menyuapku agar dinasti Daxia menarik pasukannya." Park Bu-hwa tidak bisa menebak apakah Lin Hai senang atau marah, hanya bisa mengangguk berulang kali sambil berkata, "Tuan benar sekali. Itu memang apa yang diperintahkan oleh Yang Mulia."
Jika Goryo sudah tidak mampu menghadapi dinasti Daxia, maka kalian pasti akan hancur cepat atau lambat. Setelah kami menghancurkan Goryo, aku bisa mendapatkan sebanyak mungkin wanita cantik yang aku inginkan, dan semua kekayaan kalian juga harus diserahkan kepada kami. Hanya dengan 10.000 wanita cantik dan 500.000 hang perak, kalian pikir aku ini pengemis? Suara Lin Hai mulai menjadi dingin, keringat dingin mengalir deras di dahi Park Bo-hwa. Ia segera berkata dengan nada memuji, "Tuan benar sekali. Tidak ada satupun rencana yang bisa luput dari mata Tuan yang tajam. Kalau kamu ingin meninggalkan kegelapan dan berpindah ke pihak dinasti Daxia, aku bersedia memberimu kesempatan, jika kamu bisa memberikan kontribusi bagi dinasti Daxia. Setelah Goryo hancur, kedudukanmu di Goryo akan tak tertandingi," kata Lin Hai. Mendengar bahwa ada kesempatan untuk selamat, Park Bo-hwa tidak peduli dengan Goryo lagi. Ia segera berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. "Aku bersedia bersumpah setia kepada dinasti Daxia. Apapun perintah Tuan, aku siap melaksanakannya." "Baiklah, setelah kamu kembali, perintahkan semua anak buahmu untuk membakar kota, hal itu akan membantu serangan kami. Jika kamu berhasil membantu kami merebut kota ini dan menghancurkan semua pasukan Goryo, maka itu akan menjadi kontribusi besar bagi dinasti Daxia. Tentu saja, jika kamu kembali dan tidak ingin melakukan hal ini, itu tidak masalah. Kami hanya perlu sedikit lebih banyak usaha untuk tetap menghancurkan seluruh pasukan Goryo." Lin Hai sama sekali tidak menganggap serius Park Bo-hwa. Ia tahu bahwa orang seperti ini sangat mudah mengkhianati Goryo, tetapi Lin Hai juga tidak terlalu memperdulikannya. Selama dinasti Daxia bisa mengalahkan Goryo, mencari antek-antek seperti ini akan sangat mudah. Park Bo-hwa segera mengambil keputusan dan berkata dengan gigih, "Aku bersedia berpihak kepada dinasti Daxia. Setelah kembali, aku akan segera bersiap. Kapan tepatnya Tuan akan menyerang kota, dan kapan waktu yang tepat bagi kami untuk membakar kota?" Lin Hai tersenyum dan berkata, "Begitu langit mulai gelap, kalian sudah harus bersiap. Setelah mendengar suara tembakan meriam, kalian bisa mulai membakar kota. Malam ini, kota ini harus direbut. Selain itu, kamu juga bisa menyampaikan pesanku kepada mereka. Jika mereka tidak ingin mati, suruh Kaisar Goryo segera menyerah. Dinasti Daxia memperlakukan para tawanan dengan baik. Jika mereka menyerah secara sukarela, kami akan memberikan perlakuan yang layak. Tetapi jika dia menolak tawaranku, lebih baik dia segera menyiapkan tali gantung untuk dirinya sendiri dan menggantung diri setelah pasukannya kalah. Itu akan menghemat tenagaku." Park Bo-hwa merasa ngeri mendengar kata-kata itu, tetapi segera menjawab dengan hormat, "Aku mengerti, Tuan." Bab 637. Rencana. Setelah mengantar Park Bo-hwa pergi, Lin Hai segera memerintahkan persiapan untuk menyerang kota. Yu Huasi sangat mendukung tindakan Lin Hai. Meskipun ia sangat membenci para pengkhianat, namun kehadiran orang-orang seperti mereka yang membuat kekacauan akan membuat pengepungan kota menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, orang-orang seperti ini, begitu mengkhianati Goryo, akan bekerja dengan sepenuh hati untuk dinasti Daxia. Bahkan, mereka akan bertindak sangat kejam terhadap Goryo. Ketika dinasti Daxia nantinya menguasai wilayah Goryo, mereka tetap membutuhkan antek-antek seperti ini. Menggunakan orang seperti mereka juga membuat Lin Hai merasa tenang, karena setelah mereka mengkhianati Goryo, mereka tidak memiliki jalan untuk mundur lagi. Satu-satunya pilihan mereka adalah setia kepada dinasti Daxia. "Mendapatkan orang dalam dengan begitu mudah, kali ini serangan kita pasti akan lebih lancar," ujar Yu Huasi sambil tersenyum. "Hehe, inilah yang disebut memanfaatkan segala sesuatu secara maksima satu," jawab Lin Hai. Sementara itu, Daxiang Yu, yang sedang memimpin pertahanan kota, tengah mengatur pasukan untuk memperkuat pertahanan. Namun, tiba-tiba dia menerima laporan bahwa pasukan dinasti Daxia telah bersiap untuk menyerang kota. Daxiang Yu terkejut. Serangan pasukan Daxia ini sungguh cepat sekali. Wajahnya menjadi sangat suram. "Berikan perintah, kita harus menahan serangan pertama pasukan Daxia. Kita tidak boleh melarikan diri tanpa perlawanan." Daxiang Yu memberi perintah dengan tegas. "Baik, Jenderal." Daxiang Yu membawa beberapa anak buahnya ke atas tembok kota untuk mengamati situasi di kejauhan. Pasukan Daxia telah membentuk barisan dengan rapi, dan deretan meriam besar diarahkan langsung ke gerbang kota. Melihatnya saja sudah membuat hati Daxiang Yu berdegup. Kencang, jadi ini yang disebut meriam besar pasukan Daxia.
Aku tidak menyangka dinasti Daxia mampu membuat senjata seperti ini. Di masa depan, siapa yang bisa menjadi lawan mereka? Daxiang Yu tidak bisa menahan diri untuk menghela napas sedih. Dari pengakuan para penduduk yang berhasil melarikan diri, Daxiang Yu sudah mendengar betapa dahsyatnya kekuatan meriam pasukan Daxia. Hal itu membuatnya semakin pesimis dengan kemampuan bertahan mereka. Dua kota terbesar yang lebih kuat sudah jatuh ke tangan Daxia, apalagi kota biasa seperti ini. Mustahil bisa menahan serangan meriam dinasti Daxia. Jenderal, utusan sudah kembali. Seorang pengawal datang melapor. Sudahlah, bertemu dengannya atau tidak sama sekali tidak ada gunanya. Dinasti Daxia sudah memutuskan untuk melancarkan serangan, jadi pembicaraan damai jelas sudah gagal. Daxiang Yu tidak berminat untuk menemui Park Bu Hua lagi. Saat ini, pikirannya hanya tertuju pada bagaimana mempertahankan kota dari serangan pasukan Daxia. Kota Jin Yu sudah kalah pada serangan pertama. Jika dia mampu menahan satu kali serangan, itu akan membuktikan bahwa kemampuannya lebih baik dibandingkan Jin Yu. Bahkan jika nanti dia kalah dan terpaksa melarikan diri bersama pasukannya, Kaisar Goryeo pun tidak akan bisa menyalahkannya. Jenderal Daxiang Yu, Park Bu Hua datang berlari bersama beberapa orang, napasnya tersengal-sengal karena keletihan. Daxiang Yu mengernyitkan dahi dan bertanya, Tuan Park, bagaimana hasil negosiasi kali ini? Wajah Park Bu Hua dipenuhi kemarahan saat dia menjawab, para jenderal dinasti Daxia benar-benar sangat sombong. Mereka berkata bahwa pembicaraan damai tidak mungkin dilakukan. Mereka bahkan menyuruh kaisar kita untuk segera menyerah kepada mereka. Jika tidak menyerah, lebih baik mempersiapkan tali untuk gantung diri. Saat mereka menaklukkan ibu kota nanti, mereka ingin kaisar kita menggantung diri sendiri. Dinasti Daxia benar-benar arogan. Jenderal Daxiang Yu harus menunjukkan kekuatan kita kepada mereka dan memberikan pelajaran yang berat untuk pasukan Daxia, demi membalaskan dendam kita. Daxiang Yu melirik Park Bu Hua dengan tajam. Melihat wajahnya yang penuh kemarahan, Daxiang Yu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya keluar. Para pejabat sipil seperti dia hanya pandai berbicara, tetapi tidak pernah berkontribusi nyata. Jika mereka mampu mengalahkan pasukan Daxia, untuk apa mengirim dia untuk negosiasi? Kata ini lebih baik kamu simpan untuk dilaporkan kepada Kaisar. Aku sibuk mempersiapkan pertahanan dan tidak punya waktu untuk meladeni Tuan Park, Daxiang Yu berkata dengan nada dingin. Kehadiran orang seperti Park Bu Hua hanya membuatnya semakin kesal. Lebih baik mengusirnya secepat mungkin agar tidak mengganggu pikirannya. Park Bu Hua sama sekali tidak merasa tersinggung. Dengan senyuman palsu, dia berkata, keselamatan kota ini sepenuhnya aku serahkan kepada Jenderal Daxiang Yu. Setelah itu, dia bergegas pergi bersama pengikutnya. Namun, begitu membalikkan badan, senyuman dingin muncul di wajahnya. Park Bu Hua sudah lama menyimpan dendam karena banyak pejabat di istana yang memandang rendah dirinya. Dia sudah bertekad untuk membalas dendam. Lagi pula, melihat situasi ini, dia yakin bahwa Goryeo pada akhirnya akan hancur. Park Bu Hua sudah mempersiapkan jalan keluarnya sendiri, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Lin Hai telah berjanji bahwa selama dia bisa memberikan kontribusi besar, dia akan diberi posisi penting di masa depan. Setelah Goryeo dikalahkan oleh dinasti Daxia, dia yakin akan mendapatkan kedudukan tinggi dan hidup yang jauh lebih baik daripada sekarang. Sesampainya di kediamannya, Park Bu Hua segera mengumpulkan orang kepercayaannya. Semua dari mereka sangat setia kepadanya. Melihat puluhan anak buahnya berkumpul, ekspresi wajah Park Bu Hua menjadi sangat serius. Kalian semua adalah orang yang paling setia padaku. Pada titik ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dari kalian. Kalian pasti tahu betapa kuatnya dinasti Daxia. Aku khawatir bahwa Goryeo tidak akan mampu bertahan. Karena negara kita akan segera jatuh, maka kita semua harus mempertimbangkan jalan keluar. Sekarang, ada peluang besar di depan mata yang bisa membuat kalian semua hidup dalam kemewahan dan kehormatan, kata Park Bu Hua dengan suara tegas. Kami semua siap mengikuti perintah Tuan. Kami bersumpah setia kepada Tuan. Apapun yang Tuan perintahkan, kami akan melakukannya. Mendengar kesetiaan anak buahnya, Park Bu Hua merasa sangat terharu hingga tubuhnya bergetar. Seperti pepatah mengatakan, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Park Bu Hua telah lama merasa dendam terhadap para pejabat di Istana Goryeo. Selama ini, dia bekerja keras menjadi pejabat hanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, karena tidak memiliki dukungan dari orang berpengaruh,
para pejabat lainnya selalu memandang rendah dirinya, dendam terhadap mereka telah mengakar dalam hatinya. Membayangkan bahwa Goryeo akan dihancurkan, dan para pejabat yang dulu merendahkannya akan mengalami nasib tragis, membuat Park Bu-hua merasa puas. Dia ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para pejabat yang pernah menindasnya berlutut memohon belas kasihan darinya. Ketika Lin Hai menawarkan kesempatan untuk bergabung, dia langsung menyetujuinya tanpa berpikir dua kali. Karena kalian semua sudah bertekad, maka aku akan memberitahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Park Bu-hua sambil tersenyum. Jenderal dinasti Daxia telah berjanji bahwa selama kita menunjukkan jasa, setelah Goryeo dihancurkan, kita akan menjadi orang-orang yang berkuasa, menikmati kekayaan dan kehormatan bersama dinasti Daxia. Malam ini, begitu pasukan Daxia mulai menembakkan meriam, kita harus segera membakar bangunan di daerah yang padat penduduk untuk menciptakan kekacauan besar. Setelah membakar, segera sembunyi dan tunggu pasukan Daxia menyerang. Jika kita berhasil melaksanakan tugas kecil ini, maka kita akan dianggap sebagai pahlawan oleh dinasti Daxia. Mereka pasti akan memperlakukan kita dengan baik. Seperti kata pepatah, orang yang tahu situasi adalah orang yang bijak. Karena Goryeo cepat atau lambat akan jatuh, maka kita harus segera mencari masa depan yang cerah. Park Bu-hua memotivasi anak buahnya dengan berapi-api, melukiskan gambaran masa depan yang indah. Kata-katanya membuat mereka semakin bersemangat. Saat ini, sebagian besar pasukan di kota sudah dikerahkan untuk mempertahankan benteng, sehingga mereka merasa tidak akan sulit untuk membakar beberapa bangunan. Tanpa ragu, mereka menyetujui rencana itu, terlebih lagi, ketika Park Bu-hua menggambarkan masa depan yang cerah, di mana mereka bisa hidup dengan pangkat tinggi dan kekayaan, semua orang menjadi semakin termotivasi. Itu adalah impian yang telah lama mereka dambakan, dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Park Bu-hua segera membagi tugas kepada anak buahnya. Sebagai seorang pejabat sipil, dia tentu tidak akan terlibat langsung dalam pembakaran. Tugas itu diserahkan kepada anak buahnya, sementara dia menunggu hasilnya di kediamannya. Setelah menyusun rencana, dia memerintahkan mereka untuk mempersiapkan alat-alat pembakaran. Karena ini menyangkut masa depan mereka sendiri, maka Park Bu-hua dan anak buahnya bekerja dengan sangat giat. Takut api yang mereka buat tidak cukup besar untuk memuaskan dinasti Daxia, mereka bahkan secara diam-diam mengumpulkan minyak jarak dari seluruh kota. Dengan menyiramkan minyak jarak sebelum menyalakan api, mereka yakin bahwa kobaran api akan membesar dan menyebar dengan cepat. Bersambung